Raksasa Tianzun terhempas, darah beterbangan di wajahnya, hidungnya ambruk, dan bengkaknya seperti roti kukus. Di kejauhan, terdengar suara menghirup udara dingin. Apa yang mereka lihat? Wakil Patriark klan raksasa, Juba Tianzun, yang menggunakan tubuh sebagai metode yang paling menakutkan, dipukul dan ditinju oleh generasi muda Qin Chen, sulit untuk mempercayainya. Kamu kalah. Ucap Qin Chen menjatuhkan pukulan, berdiri dalam kehampaan, dan berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang di lapang terdiam. Tidak ada yang berbicara, hanya melihat Raja Raksasa. Raja Raksasa menjaga wajahnya tetap muram dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak, aku belum kalah. Ucap Raksasa Tianzun meraung dan menyerang lagi. Segera setelah itu, dia diledakkan lagi, wajahnya diledakkan dengan cetakan kepalan tangan, roboh, dan tulangnya patah. Otot-otot di wajahnya dengan cepat diperbaiki, dan tulang-tulangnya sembuh dengan cepat. Ini adalah bakat para raksasa, kecuali mereka langsung dilenyapkan, jika tidak, banyak luka sederhana dapat dengan mudah diperbaiki oleh para raksasa karena kekuatan fisik mereka terlalu kuat. Raksasa Tianzun tidak mengaku kalah, dan dia sangat marah di dalam hatinya dan menyerangnya lagi. Qin Chen sedikit mengernyit. Akhir ceritanya sudah jelas, tetapi raksasa Tianzun tidak mengaku kalah. Qin Chen melirik Raja Raksasa, dan wajah Raja Raksasa tenggelam tanpa bicara. Qin Chen tersenyum dingin. Jadi begitu, tidak mau, tidak mengaku kalah. Tidak masalah, maka bertarunglah sampai kamu selesai. Kali ini, Raksasa Tianzun terbang mundur dengan kecepatan lebih cepat, darah bermekaran, dan wajahnya hampir meledak dan berdarah. Selain itu, dengan satu pukulan, Qin Chen tidak berhenti. Aturan ruang angkasa ditampilkan, Qin Chen tiba-tiba muncul di depan Raksasa Tianzun. Tidak baik, ucap Raksasa Tianzun masih ingin mengelak. Namun, kekuatan waktu berlalu, dan Raksasa Tianzun tidak menyadari apa yang telah terjadi, tinju Qin Chen telah jatuh di kepalanya. 1 pukulan, 2 pukulan, 3 pukulan, Qin Chen menembak lagi dan lagi, berdarah dan berdarah. Raksasa Tianzun meledak dengan keras seperti tas kain, sulit untuk terbang keluar. Pada akhirnya, kepala Raksasa Tianzun hampir meledak, dan wujud aslinya tidak lagi terlihat. Oke, tidak mau menyerah lagi kan? Kata Qin Chen dengan dingin. Di tubuhnya, aura pedang yang menakutkan terkondensasi di tangan kanannya. Tiba-tiba, rasa krisis yang kuat datang ke kepala Raksasa Tianzun, yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pukulan ini dapat mengancam nyawanya. Dia memiliki perasaan bahwa jika Qin Chen memukulnya dengan pukulan ini, tubuhnya akan hancur, bahkan jiwanya akan hancur. Klan raksasaku menyerah. Menyadari kekuatan ini, Raja Raksasa mengubah warnanya dan buru-buru berbicara. Qin Chen membanting Raksasa Tianzun ke aula dengan pukulan. Pada saat yang sama, kaki kanannya menginjak kepala Raksasa Tianzun dan menggulingkannya. Namun, dia sudah berhenti, jika tidak, pukulan ini mungkin akan membunuh Raksasa Tianzun. Bukankah cukup mengakui kekalahan lebih awal? Mengapa Anda perlu menderita? Ucap Qin Chen mencibir, menginjak Raksasa Tianzun, dan berkata dengan bangga. Semua orang di lapangan menghirup udara dingin. Arogan, terlalu sombong. Wakil kepala klan raksasa yang bermartabat diinjak-injak dengan malu oleh Qin Chen. Adegan ini sangat mengejutkan semua orang yang hadir. Kamu, lepaskan Raksasa Tianzun. Teriak Raja Raksasa, wajahnya berwarna biru, dan dia dengan marah melangkah maju. Aura tertinggi yang mengepul meresap keluar dan langsung mengenai Qin Chen. Pada saat ini, pola formasi dan pengekangan yang menyelimuti medan perang telah menghilang, dan aura tertinggi seperti tsunami akan menghantam Qin Chen. Pada saat ini, tubuh Shen Gong Zizun bergetar, dan tiba-tiba muncul di depan Raja Raksasa, langsung memblokir kekuatan tertinggi ini. Raja Raksasa, ini pertarungan yang adil, mengapa kamu seperti ini? Apakah klan raksasa tidak sanggup menerima kekalahan seperti ini? Ucap Shen Gong Zizun mencibir. Shen Gong Zizun, murid Tian Gongmu berani mempermalukan klan raksasaku. Ucap Raja Raksasa meraung, aura pembunuhnya melonjak seperti lautan. Shen Gong Zizun mencibir, mempermalukan klan raksasa kalian. Haha, apakah kamu lupa? Perturangan ini diusulkan oleh para raksasamu. Raja Raksasa menjadi marah, tetapi ketakutan. Shen Gong Zizun, bahkan jika pertarungan ini adalah usulan dari klan raksasa,
murid Tian Gong, Anda bertindak seperti ini terlalu berlebihan. Ucap Fei Hongzhizun dari klan surgawi mendengus dingin dan berjalan ke depan. Dia bisa melihat bahwa Raja Raksasa tertegun, memancarkan kekuatan yang menakutkan, datang untuk menyelamatkan. Diam, Fei Hongzhizun, tidak ada hubungan denganmu di sini. Atau kamu dari klan surgawi ingin menantang murid Tian Gong saya? Tian Gong saya bersedia menemaninya. Ucap Shen Gongzhizun berkata dengan suara dingin, sebuah istana sederhana tiba-tiba muncul di atas kepalanya, meledak dengan nafas supremasi yang menakutkan. Harta karun tertinggi. Gumam Fei Hongzhizun dan Raja Raksasa saling menatap. Mereka sudah tahu bahwa aula harta karun di Shen Gongzhizun adalah keberadaan yang sangat kuat di harta karun tertinggi, dan dengan ini, mereka melawan serangan penguasa Tianhe, dan secara alami sangat takut. Tiba-tiba, pedang terhunus di lapangan, dan bau mesiu sangat menyengat. Raja Raksasa, apakah kamu masih menginginkan wakil kepala klan raksasa lagi? Jika kamu tidak menginginkannya, tuan muda ini akan membunuhnya secara langsung. Pada saat ini, Qin Chen mencibir, menggunakan kaki kanannya, tiba-tiba, kepala raksasa Tianzun terdengar suara patah tulang, dan jiwanya bergetar. Hentikan, ucap Raja Raksasa berteriak dengan marah. Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, jika Anda bersedia menerima kekalahan, serahkan 5 vena suci surgawi puncak, dan pertarungan selesai, jika tidak, mati. Raksasa Tianzun meraung, tetapi ditahan dengan kuat oleh Qin Chen dan kehilangan wajahnya. Wajah Raja Raksasa itu pucat, dia mengangkat tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan langsung terbang keluar dan jatuh ke tangan Qin Chen. 5 vena suci surgawi puncak, ambillah. Ucap Raja Raksasa berkata dengan marah, lepaskan jubah Tianzun. Qin Chen melirik cincin itu dan menyimpannya, lalu mengangkat kakinya dan menendang jubah Tianzun dengan satu kaki. Dia berkata dengan acuh tak acuh, mengapa kamu tidak mengeluarkannya lebih awal? Itu membuatku berpikir bahwa raksasa yang bermartabat akan mundur. Tianzun raksasa buru-buru melepaskan diri dari batasan, darah di wajahnya menggeliat, dengan cepat diperbaiki dan pulih. Dia tampak aman dan sehat, dengan rasa malu dan amarah di hatinya. Nak, aku ingin kamu mati. Dia meraung dan ingin menyerang lagi, tetapi sebuah tangan besar langsung menekannya. Itu adalah Raja Raksasa. Memalukan, kembali, teriak Raja Raksasa dengan marah, ekspresinya tidak senang. Dia telah melihat bahwa jubah Tianzun sama sekali bukan lawan Qin Chen, anak ini terlalu ganas. Jubah Tianzun terlihat jelek, jadi dia harus dengan patuh menyingkir. Qin Chen melemparkan cincin penyimpanan di tangannya dan tersenyum ringan, ini terlalu mudah untuk mendapatkannya. 5 vena surgawi puncak, ya, siapa lagi yang ingin menantang? Pemuda ini bersedia menemaninya. Dia melihat banyak orang kuat di tempat kejadian, dengan seringai di sudut mulutnya. Semua orang terdiam, tidak ada yang berani berbicara. Banyak orang kuat di lapangan begitu ditatap oleh Qin Chen, satu persatu, hati mereka kosong dan kepala mereka tertunduk. Di sini, dengan pengecualian Raja Raksasa dan Fei Hongzhizun, yang lainnya adalah pusat kekuatan dari kekuatan surgawi, seperti penguasa Kuil Void, hanya setingkat dengan jubah Tianzun. Beraninya kamu maju dengan mudah. Siapa lagi yang ingin bertaruh pada 5 vena surgawi puncak? Fei Hongzhizun, apakah kamu ingin bertaruh? Ucap Qin Chen memandang Fei Hongzhizun dan berkata sambil tertawa kecil. Pada saat yang sama, matanya tertuju pada Master Tianzun Puncak yang telah dimarahi oleh Shen Gongzhizun sebelumnya. Wajah Master Tianzun Puncak itu dingin, dia mendengus dingin, maju selangkah, baru saja akan berbicara, tetapi langsung ditekan oleh Fei Hongzhizun. Diam, ucap Fei Hongzhizun dengan dingin, menyipitkan mata ke arah Qin Chen. Sepertinya klan surgawi adalah beberapa orang yang pemalu. Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jijik. Kamu, ucap Master Tianzun Puncak itu kesal dan ingin melangkah maju, tetapi Fei Hongzhizun dengan tegas menekannya lagi dan menolak memberinya kesempatan untuk melangkah maju. Leluhur, ucap Master Tianzun Puncak wajahnya memerah. Tidak perlu memperjuangkan moral, ucap Fei Hongzhizun dengan dingin. Qin Chen menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata ketika dia melihat bahwa klan surgawi tidak bermain seperti ini. Qin Chen menoleh dan menatap orang lain. Senior Lone Eagle, kamu adalah diaken kota Renmeng. Anda mengatakan sebelumnya bahwa pemuda ini tidak memenuhi syarat untuk memasuki kota Renmeng.
Mengapa Anda tidak datang dan bersaing dengan pemuda ini? Ucap Qin Chen, matanya tertuju pada Lone Eagle Tianzun, dan sudut mulutnya membentuk senyum sinis yang ringan. Wajah Lone Eagle Tianzun tiba-tiba menjadi pucat, dia terkejut dan marah. Kenapa? Apa kamu tidak berani? Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya, dia Ken Kota Aliansi, orang yang bermartabat, tapi itu saja. Saya pikir orang seperti apa dia? Kata Qin Chen tampak kecewa. Tiba-tiba, dari kedalaman aula utama, aliran cahaya tampak terbang keluar dan jatuh langsung ke tangan Lone Eagle Tianzun. Aliran cahaya ini sangat cepat sehingga semua orang tidak dapat melihat situasi dengan jelas, hanya melihat apa yang tampak seperti cahaya putih. Hanya orang kuat seperti Shen Gong Zizun dan Raja Raksasa yang melihat beberapa petunjuk, yaitu botol pil. Bertarunglah. Lone Eagle Tianzun yang telah mendapatkan benda ini sepertinya telah menerima pesan, tiba-tiba maju selangkah dan berkata dengan tajam. Dia tidak menunggu reaksi Qin Chen, dan cakar tajam muncul di tangannya. Cakar tajam ini mekar dengan pelangi ajaib, dan setiap cakar tajam diedarkan dengan udara yang mengerikan dan teratur, meledak dan merobek kekosongan secara langsung. Di dalam tubuh Qin Chen, cahaya pedang beredar, dan tiba-tiba cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak, menghancurkan cahaya dari 5 cakar tajam. Namun, Lone Eagle Tianzun tidak mundur. Sebuah pil tiba-tiba muncul di tangannya. Begitu pil ini muncul, langit dan bumi berguncang, seolah-olah aura tertinggi yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan kehampaan di sekitarnya seperti air mendidih. Apa nafas tertinggi? Ucap semua orang berubah warna, pil apa itu? Mata Shen Gong Zizun menyusut, melarutkan dewa dan berubah menjadi pil. Ini adalah pil kelas tertinggi setengah langkah. Setelah pil ini ditelan, ia dapat dengan cepat meningkatkan basis kultivasi dari Tianzun Puncak, cukup untuk mendorong Tianzun Puncak ke titik yang sangat menakutkan dalam waktu singkat, dan secara singkat memasuki alam yang mirip dengan setengah langkah Zizun. Qin Chen, teriak Shen Gong Zizun mengerutkan kening, melangkah maju, dan ingin bergerak. Namun, dalam kehampaan ini, serangkaian pembatasan dan pola formasi yang mengerikan muncul, menutupi Qin Chen dan Lone Eagle Tianzun, mencegah masuknya Shen Gong Zizun. Ekspresi Shen Gong Zizun berubah. Itu adalah seseorang yang dengan sengaja membuka formasi, membiarkan keduanya bertarung, dan tidak memberinya kesempatan untuk campur tangan. Brengsek. Pada saat ini, orang lain juga memperhatikan bahwa ini berada di kedalaman Dewan Teran, dan kekuatan tertinggi telah campur tangan. Pil yang meleleh ini ditelan ke dalam perutnya, nafas Lone Eagle Tianzun meroket, dan nafas yang mengerikan melonjak di atas cakar yang tajam, melintasi zaman. Beberapa cakar tajam mengalir ke bawah dan langsung menyelimuti tubuh Qin Chen. Setiap sinar cahaya cakar yang tajam sudah cukup untuk melukai Tianzun Puncak. Di luar formasi, banyak orang merasakan nafas ini dan menghirup udara dingin. Mata Qin Chen berkontraksi, dan dia mencibir di dalam hatinya. Tiba-tiba, pedang tajam muncul di tangannya. Itu adalah Wan Jianhe. Wan Jianhe melonjak dan berubah menjadi lautan emas, tersapu dengan dahsyat. Dua kekuatan bertabrakan, galaksi meledak dan berguncang selamanya. Serangga kecil, bunuh untukku. Teriak Lone Eagle Tianzun meraung, dengan keras, sumber asli tubuhnya terbakar dengan liar, dikombinasikan dengan aura tertinggi setengah langkah itu, sehingga kekuatan di atas cakar meroket. 5 cakar tajam menghancurkan Jianhe lapis demi lapis, dan mendorong ke arah Qin Chen. Master Kuil Void dan yang lainnya terkejut, pukulan ini terlalu menakutkan, mereka takut Tianzun Puncak akan terluka parah atau bahkan jatuh. Matilah! Teriak Lone Eagle Tianzun menggertakkan giginya, matanya bermekaran dengan niat membunuh yang sedingin es, meraung dan menghancurkan, mengubah warna yang mengerikan. Kekuatan pedang, kata Qin Chen tersenyum, dia mengambil langkah maju, dan sungai pedang yang tak berujung langsung menyatu, berubah menjadi pedang emas dan muncul di tangannya. Di atas pedang yang tajam, aura pedang yang mengerikan mekar dan memotong dengan satu pedang. Setelah itu, Qin Chen berbalik tanpa melihat ke belakang. Saat berikutnya, cahaya pedang melintas di kehampaan, darah beterbangan, 5 cahaya cakar hancur seperti gelembung, dan Lone Eagle Tianzun langsung terpotong dan terbang keluar, berdarah ke langit. Di bawah tatapan semua orang, Lone Eagle Tianzun terbang langsung, dan tanda pedang yang mengerikan muncul di dadanya. Tanda pedang itu menembus,
hampir merobek dadanya, dan luka yang dalam muncul. Darah beterbangan, dan Lone Eagle Tianzun mundur karena malu. Penerbangan ini terbang cukup jauh. Saat dia berhenti, bahkan tulang dadanya bisa terlihat di luka di dadanya. Seluruh orang itu pucat dan malu. Tidak hanya itu, kehampaan di sekitarnya tampaknya dimusnahkan sedikit, bahkan ruang yang diperkuat tidak dapat menahan kengerian pedang ini. Semua orang di lapangan tercengang. Satu pedang. Pertempuran berakhir dengan satu pedang. Pada saat ini, semua orang di sekitar membatu. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Lone Eagle Tianzun, dirinya adalah orang kuat di tingkat Tianzun Puncak, jika tidak, dia tidak akan menjabat sebagai Diaken Kota Renmeng. Sekarang, di bawah pil transformasi, dia merasakan sedikit kekuatan tingkat tertinggi. Yang kuat seperti dia memiliki kemampuan untuk mengalahkan atau bahkan menekan level Tianzun Puncak yang kuat. Pada saat ini, dia dipotong dan diterbangkan dengan pedang Qin Chen, dan dia bahkan tidak bisa mengambil pedang. Di lapangan, semua orang memandang Qin Chen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Seberapa kuat orang ini? Di sisi klan surgawi, tatapan Fei Hong Zizun memadat, sementara klan surgawi di sebelahnya mencoba untuk bergerak, dan Master Tianzun Puncak yang ingin melawan Qin Chen menjadi pucat dan menghirup udara dingin. Oh sial, orang ini terlalu abnormal. Bagaimana itu bisa begitu sesat? Pada saat ini, dia tidak memiliki kemarahan di dalam hatinya, hanya ketakutan yang tersisa. Untungnya, dia tidak menantang dirinya sendiri sebelumnya, dan dihentikan oleh Fei Hong Zizun. Kalau tidak, dia takut lebih dari 90% akan kalah, dan ketika dia kehilangan 5 Vena Surgawi Puncak, dia bisa tiba-tiba menjadi pendosa bagi klan surgawinya. Kekuatan pedang. Di antara kerumunan, hanya mata Shen Gong Zizun yang memadat, menunjukkan pandangan yang bijaksana. Qin Chen benar-benar menguasai jejak kekuatan pedang. Ini adalah rahasia tak terucapkan dari paviliun pedang Tongtian kuno. Leluhur Jian bersedia memberikan kekuatan gaib seperti itu kepada Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen dengan tenang melihat Lone Eagle Tianzun yang dadanya naik dan turun di kejauhan, dan darahnya melonjak, dan berkata dengan ringan, "Lone Eagle Tianzun, kamu dikalahkan, jangan lupakan 5 Vena Suci Surgawi Puncak." Lone Eagle Tianzun memandang Qin Chen, cahaya dengki meledak dari matanya. Dia terkejut. Dia tahu kekuatannya dengan sangat baik, tetapi dia tidak menyangka bahwa pukulan Qin Chen sebelumnya akan begitu mengerikan, dan ki tertinggi setelah meminum pil transformasi tidak dapat menahan pedang lawan. Kekuatan magis apa itu? Seberapa menakutkan kekuatan Qin Chen? Oleh karena itu, pada saat ini, pikiran Lone Eagle Tianzun sedikit bingung. Tapi setelah linglung, ada penyesalan yang tak ada habisnya. 5 Vena Suci Surgawi Puncak, ini bukan jumlah yang kecil, dia tidak bisa mengeluarkannya. Meskipun dia adalah orang kuat dari Tianzun Puncak dan leluhur dari kekuatan tertinggi tempat dia berada tidak memiliki lebih dari 4 Vena Surgawi Puncak secara total, 2 di antaranya terkubur dalam kekuatannya untuk mempersembahkan seluruh kekuatan dibudidayakan, dan 2 sisanya ada padanya. Tapi hanya ada 2, inilah mengapa dia ragu-ragu sebelumnya. Bukan hanya dia, tetapi tidak satu pun dari kekuatan Tianzun Puncak lainnya yang hadir dapat langsung mengeluarkan 5 Vena Suci Surgawi Puncak. Termasuk penguasa Kuil Void dan penguasa Lembah Kunpeng. Dapat dikatakan bahwa 5 Vena Suci Surgawi Puncak, selain beberapa kekuatan individu, seperti Tian Gong, tidak lebih dari 5 kekuatan yang dapat langsung dikeluarkan oleh seluruh Teran. Tidak, aku belum kalah. Dengan niat membunuh dalam benaknya, Lone Eagle Tianzun meraung. Tidak, dia tidak boleh kalah. Jika dia kalah, dia tidak bisa bertaruh meskipun dia menjual. Pada saat ini, Lone Eagle Tianzun meraung, dan aura tertinggi yang mengepul muncul di tubuhnya. Seluruh orang itu tampak terbakar, dan sesosok hantu muncul di tubuhnya. Itu adalah hantu jiwa. Saat adegan ini muncul, semua orang yang hadir menghirup udara dingin dan tampak terkejut. Pada saat ini, semua orang tercengang. Lone Eagle Tianzun benar-benar membakar jiwanya. Saat bertarung di level mereka, terkadang untuk meledakkan kekuatan, adalah normal untuk membakar asalnya. Lagi pula, dalam proses pembakaran, asal dapat dengan cepat memberikan kekuatan yang besar dan menampilkan kekuatan magis tingkat atas. Namun, efek samping dari membakar jiwa sangat besar. Begitu terjadi kecelakaan,
bahkan akan menyebabkan jiwa runtuh dan jiwa terbang menjauh. Ini bukan perbaikan sederhana. Dan sekarang, Lone Eagle Tianzun membakar jiwanya. Di aula, ada raungan bergemuruh dan melonjak, aura tertinggi pada Lone Eagle Tianzun melonjak, di atas cakarnya, pelangi ilahi meroket, masing-masing pelangi ilahi mengandung kekuatan aturan yang mengerikan, yang berubah menjadi jalan aturan, melintasi kehampaan dan bergemuruh. Dalam sekejap, dunia di lapangan menjadi ilusi, Lone Eagle Tianzun melangkah maju, dan ki tertinggi langsung menekan Qin Chen. Satu gerakan mengatur alam semesta. Pertarungan hidup dan mati. Ini menarik, apakah kamu putus asa? Ucap Qin Chen menatap Lone Eagle Tianzun, matanya menyipit dan penuh semangat juang. Dia ingin melihat seberapa besar jarak antara dirinya dan Supreme. Namun, meskipun Lone Eagle Tianzun sebelumnya mengandalkan pil transformasi untuk memasuki alam tertinggi setengah langkah, itu sangat sia-sia. Tapi sekarang, setelah membakar jiwanya, kekuatan Lone Eagle Tianzun kembali melejit. Yah, masih ada jarak yang sangat jauh dari yang tertinggi, tapi, nyaris bukan yang tertinggi setengah langkah yang sebenarnya. Gumam Qin Chen mengangguk. Jika sebelumnya Lone Eagle Tianzun hanya membawa jejak aura tertinggi, maka sekarang, setelah membakar jiwanya, dalam hal kekuatan, dia benar-benar memiliki kekuatan yang mendekati setengah langkah tertinggi. Memikirkan hal ini, Qin Chen segera mengambil 2 langkah pertama, dan menjalankan kekuatan pedangnya lagi.